Banjarnegara, daerah yang dikenal dengan dawet ayunya yang melegenda dan memiliki berbagai macam aktivitas masyarakat yang bermacam, beragam kebudayaan dan kearifan lokal, dari peralatan dan perlengkapan hidup, ilmu pengetahuan, mata pencaharian, kemasyarakatan, kepercayaan, bahasa, dan kesenian. Di era sekarang, mengenai budaya, adat, kebiasaan, kearifan lokal, pernahkah kalian berpikir bahwasannya adakah sesuatu yang akan hilang? Ada hal yang membuat kami penasaran. Sesuatu yang mulai meredup dalam keberadaanku. Ya, kusir Dokar. Nama saya Pak Nano. Ya. Alamat saya Sukanandi. Umur 45. 45. Bapak berprofesi sebagai kusir kuda. Ya. Bapak sudah berapa lama, Pak? 30 tahun. 30 tahun? Berarti sekitar 15 tahun lulus. Iya, lulus SD. Lulus SD 2 tahun lah, terus ini megang kuda sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau boleh tahu ya, Pak, berapa sih penghasilan perharinya? Nah, kalau penghasilan itu ya cukup lah. Cukup. Ya Itu minimalnya 70. Ya 100. Alhamdulillah. Kalau Ya. lebaran ya. Oh, lebaran. Kalau lebaran bisa naik Itu bisa 3 kali lipat. 3 kali lipat. Iya, kalau Bisa lebaran. lebaran. Ya, kalau enggak ya cukup buat makan kuda lah. Sekarang kan lagi sepi. Ini juga di masyarakat juga sudah mulai kurun, tidak terlihat lagi gitu. Ya iya, itu makanya sepi sih Mas. Sepi ya. Sepi. Luar biasa sepinya. Kalau dibedakan itu masa-masa lagi Jauh. ininya Jauh. Waktu gimana? Kuda yang waktu dulu ya waktu rame, pas kuda banyak rame. Tapi sekarang kudanya sedikit malah sepi. Kudanya sedikit. Iya, malah sepi. Dulu juga kudanya rame. Dulu rame sampai ratusan kuda. Sekarang tinggal 30 lah. Kudanya mahal. Satu kudanya. Iya. Satu kudanya itu berapa, Pak? Ada yang 30, 25, kalau ini 25 ini. Juta. Iya. Ya. Jadi kalau dibedakan dari masa ke masanya, itu paling masa-masa lagi ramai-ramainya itu kapan, Pak? Itu waktu belum ada angkot lah. Pas waktu zaman pandemi itu gimana, Pak? Nah, pandemi itu saya hampir 1 tahun nggak berangkat. 1 tahun. Berarti Bapak hanya ngerawat Di rumah kudanya? ya, cuman cari rumput, ngasih makan kuda. Sama sekali nggak berangkat? Enggak. Setahun penuh? Setahun. Itu Tidak pernah sih berangkat, nggak dapat uang. sama sekali? Belas sama sekali. Belas? 1000 pun nggak. Hasilnya udah jauh. Kecil. Zaman dulu sama sekarang. Kadang sekarang sehari narik 2 kali, 3 kali. Seharinya? Seharinya. Itu yang tadi kusir saya sekali. Kalau minggu ya lumayan Mas. Ya senang lah. Walaupun nominalnya nggak seberapa, tapi kan ikut senang merayakan dari jadi Banjarnegara. Ulang tahun lah ya. Alhamdulillah dapat juara. Yang Ramai. ramai. Satu malam nggak tidur, merias Dokar Luar biasa. sama ngurusin itu. Nama saya Lulut Yati Adi. Kebetulan di sini saya sebagai direktur Perumda PRMS 15 Banjarnegara. Sebenarnya dulu itu Dokar termasuk
sarana transportasi umum untuk di Banjarnegara. Waktu saya masih kecil atau mungkin jenengan masih kecil pun mungkin masih sering lihat dokar, dan itu masih dijadikan sebagai sarana transportasi umum. Nah, pendapat saya kenapa sekarang memang dokar itu semakin terkikis ataupun semakin tidak ada di Banjarnegara, itu sebenarnya berkaitan dengan perubahan zaman, berkaitan dengan modernisasi, karena efektivitas. Jadi orang naik dokar itu sekarang efektif apa enggak sih? Kalau dulu kan memang itu mungkin kalau yang mau deket dan belum ada angkot ataupun angkot masih jarang, ya mending naik dokar kalau hanya wilayahnya sampai dengan Sokanandi ataupun sampai dengan Kalibenda lah. Tapi sekarang orang lebih banyak menggunakan mobil sendiri, motor sendiri, sehingga akhirnya transportasi umum, jangankan dokar ya, yang apa namanya, yang tradisional, angkot aja itu sekarang udah terkikis, iya kan? Kalah dengan ojek online maksudnya. Iya, sekarang aja udah angkot sudah, karena apa? Anak sekolah lebih banyak diantar jemput sama orang tuanya, ataupun kalau udah SMA udah bisa pegang SIM, udah bawa motor sendiri, udah bawa mobil sendiri. Itu kan itu otomatis, apalagi itu yang modern saja, mobil angkot saja udah terpinggirkan, apalagi yang tradisional. Nah, di samping itu juga otomatis kenapa orang sekarang dokar semakin sedikit ya karena itu biaya perawatannya mahal, tapi hasil daripada kusirnya itu sendiri tidak maksimal, istilahnya nombok untuk biaya perawatan kudanya, perawatan dokarnya itu pasti akan ada. Nah, otomatis itu akan menjadikan dokar yang ada di Banjarnegara itu semakin sedikit sehingga sekarang dokar itu hanya untuk sarana wisata. Kami sebenarnya dulu udah beberapa kali kerjasama itu hanya untuk Semampir ataupun dari kota alun-alun ke Seruling Mas itu bisa menggunakan dokar, karena memang dokar ada pas hari itu karena untuk kalian wisata. Tapi ternyata itu juga tidak efektif, karena apa? Karena orang yang mau ke sini juga udah bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri. Lah, kalau untuk kita maksudnya di dalam Seruling Mas sendiri untuk diadakan dokar, itu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami. Luas Seruling Mas itu kan tidak seberapa, arena jalanannya juga tidak seberapa. Kalau misalkan kita di situ udah ada kereta, terus kemudian ada dokar, takutnya akan saling mengganggu gitu loh. Tuh, itu takutnya akan saling mengganggu. Tuh, tapi mungkin nanti masih akan ada solusi yang lain. Nah, solusi yang kami tawarkan mungkin adalah untuk kuda tunggang. Kuda tunggang. Jadi nggak usah pakai dokarnya, hanya kuda aja. Nanti siapa yang memelihara kuda itu hari Minggu bisa bergabung ke sini. Nanti sebagai kuda tunggang kami. Jadi ada kerjasama dengan kita, tiket nanti bagi hasil dan lain sebagainya. Kita apa namanya, tiket kita bagi hasil, terus kuda nanti bisa ditunggangi oleh wisatawan yang naik gitu. Ayo kalau misalkan mereka datang dari kusirnya, datang ngobrol sama kita baik-baik, kita ngobrol untuk ininya seperti apa, mau solusinya seperti apa, ya kita bisa coba carikan solusi. Dari yang kita ketahui bersama, kusir Delman mulai meredup. Hal itu banyak disebabkan karena pengaruh zaman dan teknologi, pengalihan profesi yang lebih menjamin dan lainnya. Namun hal yang dapat benar-benar kita lakukan adalah melirik dari sektor wisata dan budayanya.